Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dakwah pada masa Bani Abbasiyah. Langsung saja kepada pembahasan. Nah, dakwah ini merupakan usaha untuk mengajak manusia menuju jalan Allah dan memahami ajaran Islam dengan benar. Dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan berbagai sarana lainnya. Salah satu masa yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dakwah Islam adalah masa Bani Abbasiyah. Pada saat itu, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, bidang agama, dan pemerintah sehingga dakwah berkembang secara luas dan terorganisir. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah dakwah pada masa Bani Abbasiyah. Nah, dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan oleh keturunan Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan Abbasiyah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah dan berlangsung selama lebih dari 5 abad. Awalnya, gerakan Abbasiyah ini dilakukan secara rahasia untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Setelah itu, memperoleh kekuatan yang cukup, gerakan ini dilakukan secara terbuka hingga keberhasilan menggantikan dinasti Umayyah. Keberhasilan tersebut menjadi awal perkembangannya dakwah Islam yang lebih luas dan sistematis. Selanjutnya yaitu metode dakwah pada masa Bani Abbasiyah itu ada beberapa. Yang pertama adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan menjadi sarana utama penyebaran Islam. Pada masa itu, berkembang berbagai lembaga pendidikan seperti masjid, madrasah, dan perpustakaan. Salah satu pusat ilmu yang terkenal adalah Baitul Hikmah di Baghdad. Melalui pendidikan, ajaran Islam dapat disampaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu dakwah melalui pengetahuan. Banyak karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan pemikiran rasional seperti tokoh-tokoh Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Nah, mereka ini menjadi tokoh ulama yang mengembangkan ilmu sekaligus berdakwah. Yang ketiga yaitu dakwah melalui penulisan. Para ulama menulis berbagai kitab dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Kitab-kitab tersebut menjadi sumber ilmu yang terus digunakan hingga saat ini dan membantu penyebaran Islam di berbagai wilayah. Yang keempat yaitu dakwah melalui budaya dan seni seperti seni arsitektur, sastra, puisi, dan kaligrafi berkembang pesat. Budaya tersebut menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Yang kelima yaitu dakwah melalui politik dan kekuasaan. Pemerintah mendukung kegiatan dakwah dengan membangun masjid, lembaga pendidikan, serta memberikan perlindungan kepada ulama. Dan yang terakhir yaitu keenam dakwah melalui dialog ilmiah. Para ulama sering berdiskusi dan berdebat dengan berbagai kelompok. Dengan berbagai kelompok menggunakan perdebatan logika dan ilmu pengetahuan. Cara ini membuat dakwah menjadi lebih argumentatif dan mudah diterima oleh kalangan intelektual. Lanjut, strategi dakwah pada masa Bani Abbasiyah. Nah, selain menggunakan berbagai metode, dinasti Abbasiyah juga menerapkan beberapa strategi dakwah. Yang pertama adalah dakwah bidang sosial dan budaya. Dakwah ini dilakukan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat. Nah, Islam ini disebarkan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, serta interaksi sosial yang baik, sehingga masyarakat itu lebih mudah menerima ajaran Islam. Yang kedua yaitu dalam bidang politik. Nah, para khalifah ini menerapkan kebijakan yang terbuka. Masyarakat Arab ini diberikan kesempatan untuk ikut berperan dalam pemerintah. Kebijakan ini menciptakan persatuan dan memperluas pengaruh Islam.
Dan yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Pemerintah ini mengembangkan perdagangan dan pertanian. Badan ini menjadi pusat perdagangan yang ramai, sehingga para pedagang dari berbagai daerah dapat berinteraksi dan turut menyebarkan Islam. Yang keempat yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, pemerintah memberikan dukungan besar terhadap kegiatan belajar dan penelitian. Berdirinya Baitul Hikmah menjadikan Baghdad sebagai pusat keilmuan dunia. Dari sinilah lahir banyak ulama dan keilmuan besar yang memberikan kontribusi bagi perkembangan Islam dan peradaban manusia. Sekian pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.